Seorang intelektual muda, Riko Andi Sinaga mengajukan uji materi terhadap persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sebagaimana diketahui Undang-Undang Pemilihan Umum khususnya terhadap calon presiden dan calon wakil presiden minimal usia 40 tahun dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tentunya bagi Riko Andi Sinaga persyaratan tersebut telah mengkebiri haknya untuk mengikuti kontestasi dalam pemilu presiden dan wakil presiden yakni untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Ini permohonan ya, permohonan uji materi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jadi secara garis besar, pemohon ini adalah individu, perorangan, gitu kan? Beliau merasa terpanggil, gitu ya, karena ada beberapa alasan, diantaranya adalah merasa ada diskriminasi terhadap usia pencalonan capres dan cawapres. Terus adanya persamaan hak yang hilang. Kalau pemohon sudah boleh memilih, berarti juga mempunyai persamaan hak untuk dipilih. Nah, dan yang terakhir adalah adanya inkonsistensi Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Itu ya, dimana sebelumnya kita tahu pada periode pemilu 2003-2008 usia minimal atau usia terendah untuk mengajukan pencalonan sebagai capres atau cawapres itu usia 35. Jadi pemohon usianya 29, termasuk intelektual muda, kaum milenial yang merasa cukup kritis gitu ya, memperhatikan perkembangan negara ini dan juga mencoba untuk atau termotivasi lah, mencoba untuk terlibat gitu ya di dalam pencalonan atau kontestasi nanti pemilihan umum capres, calon presiden dan cawapres gitu ya. Seperti itu. Jadi tanggapannya adalah karena 3 alasan itulah kenapa uji materi ini diajukan oleh pemohon ya, pemohon atas nama Riko Andi Sinaga. Seperti itu. Beliau ini ada pribadi. Saya tidak kenal dia. Pribadi dan memang swasta. Gitu. Cuman memang karena tadilah ada beberapa motivasi yang memang banyak anak muda nih yang di rentang umur di bawah 40 tahun menurut beliau tuh punya potensi gitu loh untuk ikut kontestasi ini. Kenapa tidak? Ya kan? Ya, seolah-olah dengan adanya pasal 169 itu pembatasan usia itu ya, yang huruf Q itu ya jadi mengkebiri gitu loh kesempatan dari anak muda gitu ya. Nah, beliau ini atas nama pribadi coba untuk mengajukan uji materi. Kan bisa kita bayangkan lah kalau dari angka rentang umur di bawah 40 tahun itu yang hitungannya masih anak-anak muda milenial itu ya, itu kan angkanya cukup tinggi. Ya, cukup besar lah gitu ya. Umur itu sekitar berapa puluh juta lah kan gitu. Nah, coba bisa dibayangkan tidak gitu. Mereka berhak memilih, tapi mereka ada di antara mereka yang secara pribadi mencoba berani untuk ikut mencalonkan dirinya misalnya, tapi menjadi urung niatnya karena pembatasan usia tadi. Jadi kalau dikaitkan dengan isu adanya afiliasi dengan cawe-cawe itu tidak ada. Karena ini pribadi kan, itu pribadi murni tersendiri. Kita sudah majukan online, memang tapi ada beberapa kendala. Karena memang kan prosedurnya yang memang diminta dari proses permohonan itu ya diajukan online. Kita sudah masuk online-nya, cuman memang ada beberapa kendala dan nanti kita coba verifikasi untuk itu. Artinya tetap berproses. Ya, harapan ke depannya kita jangan dibatasi dalam usia, karena untuk saat ini anak muda banyak bermimpi tinggi yang ingin mau jadi presiden dan hal-hal itu jangan dibatasi. Nah, karena
zamannya saat ini media elektronik masuknya ke media lebih digital ya, kaum milenial itu mampu kali mengikuti ke situ dan lebih paham terhadap di situ ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan bahwa memang adalah memperluas kesempatan lah, memberikan kesempatan ya di era digital ini ya, tentunya kan di era digital ini banyak anak muda yang punya potensi gitu kan, karena dari belajar mereka belajar untuk belajar menjadi pemimpin pastinya lebih mudah di era digital ya kan, mereka bisa lebih dapat pengetahuan lebih mudah, dapat informasi lebih mudah gitu kan. Jadi ya tadi kalau disimpulkan kembali lagi, setidaknya pembatasan ini dapat coba di pembatasan usia ya dapat coba dipikirkan ulang lah gitu kan? Karena memang masih banyak potensi-potensi anak muda yang bisa untuk maju menjadi pemimpin gitu buat negaranya sendiri gitu. Itu aja.